Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, ini apakah PDIP berada selangkah lebih maju dibanding dengan setidaknya saya undang malam ini ada Demokrat dari KPP, kemudian KIB ya, ada PAN, karena sudah mengantongi ada 10 nama dan 6 nama sudah dibuka oleh Mbak Puan ke publik dan itu nama-namanya jelas, atau ini juga ada kerumitan tersendiri untuk memilih dan memilah di antara beberapa nama, 10 nama yang ada? Christian, biasanya kalau orang mempunyai pilihan lebih banyak itu kan lebih baik gitu. Dalam arti kalau memilih di antara sekian itu kan artinya kita punya punya ruang yang lebih banyak gitu. Tapi memang ya fakta kita lihat hari ini memang eh, menentukan calon wakil presiden tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Kodari juga saya sependapat. Poin pertama itu memang kita lihat dengan konstelasi calon-calon presiden yang ada ini dengan berbagai hasil survei yang elektabilitasnya berbeda tidak terlalu jauh. Kemungkinan ya saya katakan kemungkinan calon wakil presiden itu akan menjadi game changernya gitu. Jadi faktor pengubah daripada ya pertarungan kontestasi ini itu satu hal gitu. Tapi tentu juga harus menghitung bahwa ya calon wakil presiden ini ya menjadi mitra yang bisa bekerja sama untuk ya 5 tahun ke depan. Ya. Paling tidak dalam rangka memenangkan dan kemudian menjaga pemerintahan ke depan yang stabil, dan kemudian bisa menjawab berbagai tantangan bangsa ini yang ya platform-platform politiknya kita sudah atau sedang kami siapkan gitu. Nah itu penting dalam kerangka membangun suatu pemerintahan yang solid dan kemudian bisa bekerja sama dan didukung dari parlemen. Ya karena kita tahu bahwa dengan sistem presidensial yang kita miliki sekarang ini dukungan dari parlemen itu penting gitu. Sehingga memang di sini gotong royong kerjasama antar partai itu menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan sejak awal. Nah faktor-faktor itulah yang kemudian membuat tentu para pimpinan partai paling tidak di PD Perjuangan itu sangat menjadi faktor yang sangat-sangat dipertimbangkan, diperhitungkan, sehingga dengan demikian ketika memutuskan itu keputusan yang tepat dan didukung oleh tampaknya ada gangguan sinyal dengan Bang Andreas, jadi saya ke Bang Kodari terlebih dahulu. Bang Kodari, menurut Anda bagaimana? Apakah bisa dibilang PDIP dalam hal ini ya betul selangkah lebih maju dibanding dengan partai-partai lain dan kemudian menyebutkan nama-nama yang spesifik, atau ada upaya atau ini menjadi bagian dari strategi politik? Karena kalau kita simak nama-nama itu ada ketua umumnya Mas Herzaki ya, itu sudah gabung di KPP, ada ketua umumnya Partai Golkar yang saat ini ada di KIB. Jadi menurut Anda itu bagian dari strategi atau bagaimana? Pasti bagian dari strategi ya, tetapi juga di sisi yang lain itu bagian dari katakanlah diplomasi atau komunikasi politik. Dari semua koalisi yang ada pada hari ini, menurut saya yang paling anteng itu ya PDI Perjuangan, karena mereka tidak punya kekhawatiran kalau ditinggalkan oleh partai politik pendukungnya, maka kemudian tiketnya nggak bisa jalan gitu. Itu bedanya dan kelebihannya PDI Perjuangan dibandingkan dengan misalnya Nasdem atau katakanlah Gerindra atau Golkar begitu. Pak Prabowo dan Partai Golkar itu Partai Gerindra itu masih ada derdeknya itu kalau diancam oleh Caimin bilang wah ini kami PKB cabut gitu. Itu derdek itu. Ya, kenapa? Karena Partai Gerindra tanpa PKB itu tidak cukup. Ya walaupun PKB juga tidak bisa dengan mudah atau sewenang-wenang mengancam Gerindra dengan meninggalkan Pak Prabowo. Karena apa? Karena calon penggantinya itu udah antri juga gitu. Pak Saleh dan PAN udah siap-siap masuk tuh. Karena udah bawa partai, udah bawa calon kan begitu kan.
Jadi ya ya tekanan kepada Partai Gerindra pasti cukup tinggi, tetapi tidak PDI Perjuangan pasti lebih lebih enteng lah. P3 makanya kemudian nggak bisa tuh mengatakan bahwa harus menerima calon kami Sandi Uno misalnya, nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena ya tanpa P3 pun PDI masih bisa jalan. Apalagi misalnya Perindo, kami harus mencalonkan Tuan Guru Bajang, makin nggak bisa lagi, nggak punya kursi dia di parlemen begitu. Jadi memang kalau di antara semua calon yang ada sekarang ini atau koalisi yang ada sekarang, yang paling rentan itu menurut saya adalah koalisi perubahan ya. Jadi Partai Nasdem ini kan sekarang ini panasnya bukan dengan PDI tapi dengan Demokrat. Andi Arief dengan Bang Mat Ali itu, wah itu kan ceng-cengan itu di situ gitu. Jadi kita lihat memang kalau di internal koalisi ini tensinya paling panas itu di dalam koalisi perubahan gitu. Karena itulah kemudian saya pernah mengatakan juga sebetulnya bagi Partai Demokrat terbuka opsi yang lain pada hari ini. Apa? Ya tidak dengan koalisi perubahan, tidak dengan Anies Baswedan, tidak dengan Nasdem, tapi misalnya dengan Partai Golkar gitu. Nah kebetulan kan Partai Golkarnya kemarin udah datang, ya udah ketemu, udah silaturahmi lah begitu. Itu satu opsi juga menurut saya kalau memang Partai Demokrat itu ingin segeralah agar ada kepastian mengenai paslon. Bahkan lebih jauh lagi, segeralah kalau misalnya mau ada kepastian mengenai Mas AHY gitu. Nah saya mau tambahkan, pemilu politik nasional kita ini sekarang ini memasuki konvensi baru, di mana pemilu itu kontestasi gagasan, kontestasi orang Kristen, tetapi siapapun yang menang, kalau sudah menang, nanti menjalankannya itu gotong royong gitu. Jadi maju calon presiden, wakil presiden itu sangat strategis bagi Partai Demokrat atau bagi semua partai politik dan calon presiden wakil presiden. Karena kalau menang itu jadi presiden, jadi wakil presiden. Tapi kalau kalah itu menteri di tangan itu. Itu menteri di tangan. Dan saya yakin nanti 2024 siapapun yang akan bertarung itu pasti masuk dalam kabinet. Karena kembali lagi tadi konsep politik Indonesia pada hari ini adalah kabinet gotong royong. Di mana semua dukungan politik itu sangat diperlukan dalam menjalankan pemerintahan. Dan memang realitanya begitu. Yang namanya kebijakan pembangunan itu bukan hanya aspek teknokratis, tetapi dukungan sosial politik dari masyarakat. Begitu, Fitri. Bang Kodari, dari 10 nama itu yang dikatakan oleh Ketum PDIP kan baru disebutkan oleh Mbak Puan ada 6. Anda menduga 4 lainnya itu siapa ya? Saya pribadi sih terus terang melihat kalau Bu Mega yang ditanya itu saya berani nyebut satu nama, Pak Nazarudin Umar gitu. Karena apa? Satu, saya nggak ngomong 10 lagi ya, saya ngomong satu nih bahkan. Kalau Bu Mega saya berani mengatakan di hati beliau itu Pak Nazarudin Umar, Prof. Nazarudin Umar. Satu, beliau adalah tokoh dari Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua, beliau usianya sudah cukup senior ya. Yang ketiga, posisinya sangat dihormati ya, pernah wakil menteri agama, sekarang imam besar Masjid Istiqlal. Dan yang keempat yang tidak banyak orang tahu, beliau itu adalah salah satu pemikir dan Islam dan ulama yang sudah banyak membicarakan mengenai gender dari jauh-jauh hari begitu. Dan itu menurut saya resonansinya di Bu Mega itu sangat besar gitu. Yang kelima sebetulnya bisa jadi satu kelebihan lagi yang bisa melengkapi Ganjar, yaitu bahwa Pak Nazarudin Umar itu posisinya adalah latar belakangnya adalah berasal dari luar Jawa begitu. Mas Ganjar ini Jawa ya, suku Jawa. Pak Nazarudin Umar itu dari Sulawesi, sukunya Bugis atau Makassar kalau saya tidak salah. Nah, soal elektabilitas itu kan kembali lagi akhirnya kerja-kerja politik yang kemudian bisa dibangun. Tapi kalau bicara kualitatif, saya yakin di Ibu Mega itu ada satu nama, yaitu Nazarudin Umar. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Bang Kodari, karena Bang Kodari ada agenda lain, tapi saya mau sebelum ke Bang Herizaki nih. Kalau saat ini, tadi saya tanyakan kan ke Bang Herizaki, artinya mau evaluasi mengevaluasi keanggotaannya dalam koalisi perubahan itu sampai batas mana sih? Apakah bisa dimaknai kalau tidak segera deklarasikan cawapresnya Pak Anies, maka akan hengkang Partai Demokrat. Menurut Anda, apakah akan sejauh itu, Bang Kodari? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau memang sampai sejauh itu Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, mau berlabuh di koalisi yang manakah Partai Demokrat? Menurut saya sangat serius ya. Saya pernah bicara juga bahwa Mas AHY itu sebetulnya sudah punya modal yang sangat bagus untuk tampil di pentas nasional. Beliau punya partai politik, beliau punya penampilan, tetapi satu yang belum dimiliki adalah pengalaman ya.
pengalaman. Jadi P1 penampilan, P2 itu politik, ketiga itu pengalaman, yang garis miring itu adalah posisi gitu. Jadi saya yakin sebetulnya salah satu PR terbesar dari Mas AHY ini harus memiliki atau pernah menjadi menteri gitu loh. Kalau misalnya Mas AHY itu jadi menteri, menurut saya ke depan beliau jalannya akan sangat lempeng. Maksudnya 2024 jadi menteri dulu gitu? Iya, menurut saya begitu. Kebetulan juga usianya kan masih sangat muda gitu ya. Masih sangat muda, dan saya yakin menteri dari Demokrat ini cuma satu, dua. Satu AHY, dua Herzaki Mahendra Putra gitu. Kalau dari Demokrat, ya dua-duanya sama-sama muda kan gitu. Marilah kita belajar dari Ibu Mega. Ya, saya ulangi, mari kita belajar dari Ibu Mega. Ibu Mega itu tahun 2009 sudah diminta oleh Pak Prabowo agar Mbak Puan jadi wakilnya Pak Prabowo. Ya, ini nanti bisa dikonfirmasi kepada siapapun teman PDI Perjuangan. Tapi Ibu Mega menolak. Kenapa? Mungkin beliau merasa Mbak Puan itu pengalaman politiknya itu belum cukup begitu. Ketika dari itu usia ya? Ya, dan begitu Mbak Puan jadi menteri, apalagi setelah jadi ketua DPR, sekarang siapa sih yang mempersoalkan pengalaman dan kapasitas Mbak Puan untuk menjadi pemimpin di Indonesia begitu. Jadi menurut saya sih untuk Partai Demokrat ini ya, suksesi dari Pak SBY itu kepada Mas AHY ini harus melalui satu step dulu, yaitu Mas AHY menjadi menteri dan menjadi pejabat publik begitu. Itu yang ya gantengnya sama dengan Pak SBY, ya kan? Udah sama tuh. Punya partai udah sama sekarang gitu. Tetapi apa yang ada di Pak SBY belum ada di Mas AHY. Menteri itu aja. Jadi kalau menteri itu sudah ada di Pak SBY, di Mas AHY seperti Pak SBY, saya yakin ya the next SBY itu adalah Mas AHY. Ya, begitu. Okay. Baik, terima kasih Bang Kodari sudah join di obrolan malam. Anda punya agenda berikutnya, saya akan lanjut ngobrol dengan Bang Herzaki, Bang Saleh Daulay, dan juga Bang Andreas Hugo Pereira. Saya ke sebelum ke Bang Andreas lagi ya, saya ke Bang Herzaki dulu. Tadi katanya kurang CV-nya kurang nih Mas AHY oleh Bang Kodari tadi. Bang Herzaki katanya jadi menteri dulu lah 2024. Jangan posisi cawapres atau jadi cawapres ya, cawapres sekarang ya, yang terbuka kemungkinannya. Ini adakah pembicaraan itu atau bahasan itu di internal Partai Demokrat? Ya begini Christian, pertama bicara mengenai pengalaman, menurut kami Mas AHY ini pengalamannya sudah luar biasa untuk yang usia yang sama. Kita juga lihat ya, mohon maaf gitu, kalau kita bicara mengenai jalur presiden dan wakil presiden di Indonesia ini, itu jalurnya pertama memang yang mantan gubernur. Yang pertama kali namanya Pak Joko Widodo. Ya, kemudian ada misalnya Ibu Mega itu apa sebelumnya? Gus Dur itu apa? Kan begitu. Wah, ketua umum partai, ya kan? Nah, yang mantan menteri ini siapa? Pak SBY. Jadi jalur ini banyak, ada kepala daerah, ada mantan menteri, ada ketua umum partai. Nah, kalau Pak Harto beda lah kita bicara, lalu bicara lagi Bung Karno, kan begitu. Dia masih muda. Nah, itu satu hal. Jadi masih dicermati dulu itu. Yang kedua, ya kita juga lihat bagaimana kepemimpinan Mas AHY selama 3 tahun terakhir ini di Partai Demokrat. Banyak hal yang sudah dihadapi, termasuk diantaranya upaya begal politik oleh orang istana, yaitu Pak Muldoko. Semua mengira bahwa Demokrat akan hilang dan lepas. Tapi Mas AHY dengan kepemimpinannya, ya, pemimpin kami solid nih. Nggak ada itu, satupun ketua DPD, satupun ketua DPC DPD yang di tingkat provinsi, kabupaten kota, atau mendadak ada dualisme. Wah, satu Muldoko, satu AHY. Nggak ada itu. Adanya itu hanya ya di kantornya Pak Muldoko aja gitu. Ya, yang mengaku Demokrat Muldoko itu. Ini kan suatu prestasi. Dalam bentuk pengadilan 16 kali kita menang mutlak. Elektabilitas luar biasa, meningkat drastis Demokrat dalam 3 tahun terakhir ini gitu. Nah, ini kan bagian dari jejak rekam. Dan mohon maaf, bagi kami Mas Anies saja belum melalui itu misalnya. Mas Ganjar belum melalui itu. Ya sudah melalui itu baru Pak Prabowo misalnya nih, kalau kita bicara mengenai jalurnya ketua umum partai ya. Pak. Nah, jalurnya ketua umum partai menurut kami ini juga merupakan suatu kekuatan gitu ya, suatu pengalaman yang tidak mudah dan sudah terbukti. Bagi kami apakah dibilang pantas dan tidak pantas, biarkan rakyat yang memilih. Karena bagaimana, mohon maaf nih Mbak, mohon maaf sekali Pak Jokowi wali kota mendadak gubernur baru 2 tahun, kok mendadak dikira pantas, ya kan? Tapi kemudian ketika menjadi presiden, ya banyak kok yang memuji-mujinya dan dianggap punya prestasi. Jadi maksud kami adalah bahwa janganlah kemudian kita tertutup karena usia nih atau apa, enggak juga. Karena di luar negeri, Pak, mau Selandia Baru, Kanada, mau Prancis, mau mana, itu semua udah usianya sudah 40 ke bawah. Jadi maksud kami jangan melihat usia, tapi kita lihat pengalamannya, intensitasnya, kemampuan berpikir dan pemimpinannya. Ini yang kalau saya sampaikan. Jadi
Kalau dari kami tidak ada pembicaraan, satu, tidak ada harus wapres. Oke. Tidak ada itu, Mbak. Oke. Yang kedua, tidak juga ada harus menteri kah atau apa. Enggak. Bagi kami yang penting Mas Anies berlayar dan menang di Pilpres 2024 agar perubahan benar-benar bisa diperjuangkan. Kalau Baik. calon kami nggak menang, Mbak, di Pilpres 2024, mana bisa kami berjuang buat perubahan? Nah, Baik. itulah yang menjadi tujuan dan tugas utama kami. Baik. Baik. Baik, saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, ini kenapa salah kita spesifik ya ke sosok Mas Ahaye. Kenapa kemudian 1 dari 10 nama itu muncul sosok Ahaye? Apakah karena elektabilitasnya mentereng atau ada harapan Partai Demokrat bisa menambah kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau bagaimana Bang Andreas? Ya banyak hal lah, artinya ya, tentu ya, kan kita harus lihat juga bagaimana apresiasi dari masyarakat. Kan kita tahu bahwa Pak Ahaye dengan Partai Demokrat dengan elektabilitasnya, terus kemudian juga masukan-masukan yang juga datang dari ya, berbagai pihak lah, sehingga ini akan memberikan kemungkinan lebih banyak di dalam mengambil keputusan, dan tentu kita juga akan perhatikan baik respon dari dalam internal di PDI Perjuangan, juga respon dari publik pada umumnya. Dan karena situasi ini masih akan berkembang terus gitu, sampai pada saat nanti ketika akan memutuskan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Sehingga dengan adanya pilihan-pilihan yang lebih banyak ini kan akan lebih baik juga dalam membuat keputusan. Dan juga respon dari para calon wakil presiden yang diusulkan oleh baik dari luar maupun dari dalam tersebut gitu. Jadi kalau kita perhatikan perkembangan sekarang, satu hal yang perlu menjadi perhatian atau menjadi pertimbangan itu adalah bagaimana respon dari publik terhadap ketika nama itu muncul gitu. Respon dari publik dalam bentuk apa Bang Andreas? Dalam bentuk ada survei tren elektabilitas cawapres atau? Ya, survei dan elektabilitas itu masuk dari media-media. Dengan menyebut itu kan ya Christine kan langsung menyambut itu gitu kan. Dan kemudian nanti bagaimana itu di dalam dinamika yang ada di masyarakat gitu, dan juga respon dari internal gitu. Nah kan kita perlu memperhatikan bagaimana figur itu di dalam kesamaannya, cara pandangnya dengan calon presiden yang sudah diumumkan. Gitu. Baik. Nah kan penting, kan ini kan makanya saya bicara tadi pertama, calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung itu mempunyai potensi untuk menang, potensi yang tinggi untuk menang. Dan yang berikut, bagaimana mereka setelah menang mereka bisa bekerja sama dengan baik. Punya chemistry ya, punya chemistry. Chemistry, dengan demikian bisa membangun pemerintahan yang solid ke depan, didukung oleh kekuatan partai-partai di DPR. Chemistry adalah salah satu variabel juga yang disebutkan oleh Bang Kodari tadi sebelum meninggalkan ruang diskusi kita. Itu yang mau saya tanyakan nanti usai jeda ke Bang Saleh Daulay. Apakah ketika PAN menyodorkan nama Erick Thohir kepada 2 baca pres yang berbeda, apakah ada keyakinan juga bahwa Erick Thohir adalah sosok yang punya chemistry, bisa mengatur elektoral dari masing-masing baca pres yang berbeda ini? Ada Ganjar Pranowo di satu sisi dan ada Prabowo Subianto di sisi yang lain. Usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.